Xiaomi Indonesia resmi hadirkan ponsel terbarunya Redmi 13X. Sekilas namanya terdengar seperti varian tambahan dari Redmi 13, tapi setelah saya lihat lebih dekat, spesifikasinya ternyata nyaris identik dengan Redmi 13 yang lebih dulu meluncur di Indonesia pada 2024. Hal ini langsung menimbulkan pertanyaan, apa alasan Xiaomi Indonesia menghadirkan Redmi 13X ke pasar tanah air? Dan apakah kehadirannya membawa perbedaan yang berarti? Atau sekedar strategi branding untuk segmen tertentu? Nah, berikut ini kelebihan dan kekurangan Redmi 13X yang sudah admin rangkum. Salah satu daya tarik utama dari Redmi 13X terletak pada sektor kameranya, khususnya kamera utama yang beresolusi 108 megapiksel. Klaim Xiaomi, Redmi 13X ini mampu hasilkan foto super jernih dengan fitur 3 kali lossless zoom untuk mengabadikan momen kamu dengan detail yang tajam. Dengan bukaan f1.75 dengan ukuran sensor 1/1,67 inci, Xiaomi menjuluki sebagai kamera super jernih yang mampu menangkap detail tajam dan warna cerah terutama dalam kondisi pencahayaan yang optimal. Kamera utama ini juga dilengkapi dengan fitur in-sensor zoom yang memungkinkan perbesaran hingga 3 kali tanpa penurunan kualitas. Sangat berguna untuk memotret objek jarak jauh. Di bagian belakang ponsel terlihat seperti ada dua kamera. Kamera satu lagi adalah kamera makro 2 megapiksel yang sebenarnya tak terlalu penting juga, bisa dibilang hanya kamera bonus. Untuk kamera depannya Redmi 13X dibekali sensor 13 megapiksel. Baik kamera depan maupun belakang mampu merekam video hingga resolusi 1080p di 30 fps tanpa dukungan 60 fps atau stabilisasi AIS. Redmi ini hadir dengan desain bagian belakang yang telah ditingkatkan, memberikan kesan elegan tanpa efek kilap berlebih. Hadir dalam pilihan warna midnight black, silky gold, dan silky blue yang menawan. Untuk dimensinya tergolong ergonomis. Pasalnya Redmi 13X hadir dengan ketebalan 8,3 mm dan bobot 205 gram yang membuatnya masih nyaman digunakan dalam waktu lama. Selain itu, tambahan perlindungan IP53 membuat perangkat ini tahan terhadap debu dan percikan air ringan, cocok digunakan di luar ruangan. Dibekali dengan layar IPS LCD berbentang 6,79 inci, resolusi Full HD+, Redmi 13X menawarkan tampilan visual yang jernih. Rasio layar ke body sebesar 85,1% membuatnya ideal untuk menikmati konten multimedia. Layar ini sudah mendukung refresh rate 90Hz, memberikan pengalaman scrolling dan animasi yang lebih mulus. Ditambah lagi, fitur Adaptive Sheen secara otomatis menyesuaikan refresh rate sesuai dengan kebutuhan, membantu menghemat daya. Fitur tambahan lain seperti Gorilla Glass, TV Rainline, serta teknologi Wet Touch menjadikan layar tetap responsif meski dalam keadaan basah. Namun, kecerahan maksimal hanya 550 nits, yang kurang nyaman di bawah terik sinar matahari langsung, dan absennya proximity sensor hardware kadang membuat layar menyala saat menelpon. Redmi 13X dibekali dengan baterai 5030 mAh yang mampu bertahan sepanjang hari. Dalam mode siaga diklaim mampu bertahan hingga 19 hari atau 127 jam untuk pemutaran musik. Fast chargingnya 33 watt membuat pengisian daya lebih cepat. Bahkan dalam kondisi baterai lemah bisa langsung meningkat hingga 20%. Klaim Xiaomi, Redmi 13X bisa diisi sampai 50% dalam waktu 26 menit, tentu ini memakai charger 33 watt. Xiaomi juga menjanjikan baterai tetap sehat di atas 80% meski telah melewati 1000 siklus pengisian. Meskipun hadir sebagai ponsel kelas pemula dengan harga terjangkau, Redmi 13X tak mengabaikan performa. Justru, ponsel ini menjadi salah satu ponsel entry level Xiaomi dengan performa unggul di kelasnya. Dengan harga mulai 1 jutaan, Redmi 13X mengandalkan chipset MediaTek Helio G91 Ultra. Perlu diingat bahwa penambahan nama Ultra di belakang chipset tak selalu berarti peningkatan clock speed pada CPU. Bisa jadi hanya peningkatan perangkat lunak di sektor lain, umumnya untuk menunjang pemrosesan multimedia. Chipset dengan proses fabrikasi 12 nanometer itu mampu bersaing di kelasnya. Tenaganya berasal dari prosesor octa-core yang mirip dengan Helio G88, meliputi dari 2 core Cortex A75 dengan kecepatan 2 GHz untuk performa dan 6 core Cortex A55 berkecepatan 1,8 GHz untuk efisiensinya. Chipset ini juga didukung GPU Mali G52MC2 dengan frekuensi 1000 MHz.
Dengan chip tersebut, Redmi 13X bisa dikatakan cukup mumpuni untuk harian ataupun game ringan. Berbeda dengan pendahulunya yang sudah menggunakan speaker stereo, Redmi 13X hanya dibekali dengan speaker mono. Meski outputnya cukup lantang, suaranya akan hilang ketika lubang speaker tertutup. Solusinya pengguna bisa memakai earphone dengan jack 3,5 mm atau TWS via Bluetooth 5.3. Meski kapasitasnya besar, jenis penyimpanan eMMC 5.1 membuat proses transfer data atau loading aplikasi terasa lebih lambat dibandingkan penyimpanan UFS yang lebih modern. Resolusi kamera utama memang tinggi, tapi Xiaomi menyediakan kamera ultrawide yang seharusnya bisa memberikan fleksibilitas lebih saat memotret area luas. Sensor pedo yang digunakan juga bersifat virtual, bukan hardware. Hal ini membuat pengalaman bermain game FPS seperti PUBG Mobile akan kurang optimal karena kontrol pergerakannya yang kurang responsif. Terima kasih telah menonton video ini, jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya untuk mendapatkan update informasi seputar terbaru dari Gadget Me.